Pemirsa, warga negara asing Cina, Yu Hao didakwa mencuri emas hingga 774 kilogram lewat aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Yu Hao sebagai penanggung jawab dalam kegiatan tambang emas ilegal dibantu lebih dari 80 tenaga kerja asing Cina dan beberapa warga lokal untuk mendukung menjalankan kegiatan non-inti seperti pemompaan, housekeeping, dan catering. Apakah ada indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam mempengaruhi keputusan vonis bebas dari Yu Hao dan kawan-kawannya ini? Lantas bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat memastikan bahwa kasus seperti ini tidak terulang? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Agus Kriswantono, Direktur Forgay. Assalamualaikum, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bung? Bang Nanang, alhamdulillah baik-baik. Masya Allah. Bung Agus, nah ini kenapa Pengadilan Tinggi Pontianak membatalkan vonis bersalah yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang, meskipun bukti-bukti sudah jelas, Bung. Kalau saya perhatikan dan saya pelajari ini ya, jadi ini satu fenomena, bukan hanya fenomena alam ya, jadi fenomena anomali hukum di Indonesia ini. Jadi kenapa saya katakan anomali? Anomali itu kan berarti eh, rasa keadilan, ya. Rasa keadilan itu memang langka. Ya. Bahkan ada yang mengatakan hukum ini ya, tumpul ke bawah, harusnya kan gitu. Harusnya kan tumpul ke bawah, tajam ke atas. Tapi ini kan kebalik, ya. Tumpul ke atas, maaf, apa itu? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gitu. Anomali. Ya. Jadi anomali itu kan berarti ada dua sisi yang saling berhadapan-hadapan dan sebenarnya ini eh, tontonan yang bukan jadi tuntunan, gitu. Yang kapan hari ya ya mulai dari kepala pengadilannya sampai hakimnya, hakim ketua, dua hakim anggota, ya, ya itu kan jadi atraksi hukumnya ini sangat kelihatan sekali di negeri yang kita cintai ini. Jadi kalau secara simpel sebenarnya, jadi mulai dari proses lidik, proses sidik, ya, kemudian P21 tuntutan sampai pelimpahan, ya, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan ini kan panjang sebenarnya, sangat panjang sekali. Ya, pertanyaan besar, ya, setelah proses panjang untuk melakukan pembuktian di pengadilan, ya, alat bukti sudah cukup, ya, bahkan itu ada 774 kilogram. Kalau harga emas sekarang ini 1 gramnya itu 1.500.000, 1.500.000, ya. Maka total itu ada 1,1 triliun ini. Jadi bukan bukan angka yang omon-omon ini, ya, bukan angka yang tiada artinya itu, ya. Sementara ya untuk makan bergizi gratis 10.000 saja, ya, kalau kita kalkulasi dengan kerugian negara 1,1 triliun tadi itu, ya, 10.000 ini dapatnya ini 100 juta porsi makanan, ya, yang itu tidak kelabakan negara ini untuk mencari anggarannya itu, bukan memotong anggaran BOS, ya, bantuan operasional sekolah yang sekarang ini lagi kesulitan. Ada program baru, sementara program yang lama yang itu sebenarnya sangat membantu sekolah, itu dipotong, dipotong dan dipotong. Ya. Jadi kembali lagi kepada kasus Juhau tadi itu, ya, ada satu catatan dari saya di sini. Ya. Catatan yang pertama itu adalah kenapa, ya, pasal yang disangkakan, ya, yang disangkakan kepada eh, tersangka ini adalah cuma satu pasal. Sehingga ini kan
subjektivitas ya, kewenangan ya itu kan akan menjadi satu bagian dari proses persidangan itu, dari pengadilan negeri yang itu divonis 3,5 tahun, kemudian ada dendanya yang maksimal. Kalau didenda itu kan bisa sampai 50 miliar, ternyata nggak sampai segitu. Ya, coba kita kalkulasi ya, dengan hanya 3,5 tahun, kemudian sanksinya nggak sampai 50 miliar, itu di pengadilan negeri, habis itu di pengadilan tinggi divonis bebas. Ya, kenapa bebas? Ya tadi itu, ini hanya illegal mining ini, ya itu sangat luar biasa dampaknya ini. Pertama, kalau sudah seperti ini, eh, fenomena terkait dengan peradilan mulai dari negeri kemudian ke tinggi ini bebas, maka ini presiden buruk ini. Gitu. Presiden buruk dari tata kelola ya pengadilan yang ada di Indonesia pada WNA. Ini WNA loh ya ini kan gitu. Bagaimana kalau itu ya menjadi jurisprudensi bagi WNA yang lain di situ gitu. Oh, kok ternyata pengadilan Indonesia ini seperti ini ya, kok gampang sekali ya. Padahal kerusakannya kalau kita lihat dari sisi apa itu lingkungan belum ini ya, lingkungan restorasi kerusakan lingkungan itu seperti apa itu? Siapa yang nanggung? Kalau ini bebas, padahal ini sudah ada eksploitasi. Kalau bebas kan berarti kan tidak bersalah. Eksploitasinya siapa yang nanggung? Gitu. Terus kemudian ini eh, restorasi dari mengembalikan lagi dari apa itu lingkungan yang awal, kemudian ada galian ya, kemudian sangat luar biasa tidak akan mampu untuk melakukan normalisasi seperti di awal, sulit sekali. Ini siapa yang nanggung? Oh, berarti kan kalau bebas berarti dia tidak bersalah. Kalau tidak bersalah berarti apa yang dilakukan pada saat proses eksploitasi galian tersebut, ya berarti itu mereka tidak menanggung, berarti benar. Nah, gitu. Jadi seperti itu, ya. Kemudian keadilan yang di masyarakat, ya. Kalau lokal, ya pendekatannya seperti apa? Ini WNA aja pendekatannya seperti ini, yang notabene ya bukan warga negara Indonesia, ya, gitu. Jadi ini apa itu perspektif ya kasus ini manakala pendekatan sosial masyarakat, ya gitu. Bagaimana juga dengan eh, kalau seperti ini ya berarti kan ada kecerobohan di situ, kecerobohan. Kecerobohan yang pertama ya tadi itu kenapa hanya satu pasal di situ yang dikenakan kepada ya tersangka ini, ya. Padahal kerusakannya kan sangat terstruktur, sistematis dan masif TSM, ya baik itu pada lingkungan sekitar maupun pada lingkungan maupun juga pada perekonomian negara di sini. Ya, jadi bukan bukan kaleng-kaleng ini kerugiannya ini, ya gitu. 774 kilogram, ya. Itu sama dengan 774 ribu gram. Jadi seperti itu. Nah, demikian, Bang Nanan. Ini sepertinya kayak ada permainan atau apa ya? Kira-kira menurut pengalaman atau pemantauan Bung Agus selama ini, oknum-oknum yang terlibat ini kira-kira siapa gitu ya? Kok sepertinya mempermainkan hukum hanya demi gram-graman tadi. Ya, ya, ya. Ya, eh, untuk mendapatkan IUP, izin usaha pertambangan itu kan nggak gampang, Bang Nanang ya. Eh, Kenapa saya katakan tidak gampang? Karena prosesnya ini juga panjang. Selain melelahkan, juga proses panjang ini juga ada cuan di situ, ya, yang harus ya berdampingan, ya, pada saat proses perizinan di sini. Baru setelah proses IUP IUP sudah diperoleh, ini kan masih perlu mobilisasi demobilisasi peralatan, ya, ya. Dan dari proses pertama, proses kedua, proses ketiga sampai ke tahap ya untuk melakukan eksploitasi di tambang tersebut, ini bukan satu dua
hari ini juga bukan satu dua orang. Ini melibatkan para pihak yang sangat luar biasa. Gitu, ya. Apalagi, kan, apalagi produk yang dihasilkan ini fantastis. Itu juga. Ya. Jadi proses pertambangan mulai dari administratif, teknis, bisnis, mobilisasi demobilisasi ini sangat luar biasa. Bukan simple, ya. Belum lagi nanti ya terkait dengan proses pada saat ya melakukan ya pemurnian terkait dengan hasil tambang tersebut. Ya. Jadi kerusakan lingkungan ini bukan hanya sekedar galiannya, tapi juga nanti ada zat-zat kimia yang itu ikutan eh, dari proses tersebut. Jadi oleh karena itu, kalau sudah sedemikian masifnya di sini, tanda tanya di sini, ada kekuasaan, ada kekuatan yang itu berada di balik mereka semua. Kenapa ada kekuasaan? Karena kalau ini controlling, monitoringnya itu sejak awal, ya, maka sangat sulit untuk bisa melakukan proses penambangan. Ya. Nah, wong ini masyarakat umum aja kalau nggak punya izin aja ini langsung ditangkap itu, langsung bisa dipenjara sanksinya itu masyarakat umum ya, yang itu notabene adalah warga lokal itu nggak boleh gitu. Nah ini kan warga negara asing ini, jadi sehingga kredibilitas sistem hukum kita ini manakala ada putusan bebas ini tanda tanya besar ini. Fakta hukumnya ada, data hukumnya juga ada, kan gitu. Fakta dan data kemudian akan menjadi satu logika hukum ini. Nah, ini faktanya seperti itu, ya. Pada pengadilan negeri di Ketapang, ini kan divonis 3,5 tahun. Ya berarti pada saat eh, proses peradilan yang di pengadilan negeri ini divonis bersalah, gitu. Divonis bersalah, ya, kan gitu. Jadi kan proses pembuktiannya, ya, pembuktian besar. Kan banding ini adalah proses berikutnya, gitu. Nah, oleh karena itu, kredibilitas sistem hukum kita ini patut dan layak tanda tanya besar, ya, tanda tanya besar. Ya. Kenapa demikian? Siapa di balik belakang itu? Jadi ini kan kalau dikatakan kasus biasa tidak ini. Cuman kadang-kadang kalau kita perhatikan ya kasus itu kalau tidak viral maka kasusnya itu tidak akan menjadi atensi perhatian ya. Makanya di sini kadang-kadang akuntabilitas publik ya. Publik ini justru sekarang ini ya menjadi andalan untuk proses pengawasan ya baik itu proses di awal sampai proses vonis hakimnya itu sangat dominan. Harusnya pengadilan merasa malu ini. Mereka itu kan sudah ada struktur infrastruktur yang mana diberikan kekuasaan, diberikan anggaran untuk menjalankan proses pengadilan itu. Harusnya sebelum viral, ya, sistem peradilan itu menjadi satu kekuatan, yang mana kekuatan itulah yang menjadi satu garda terdepan, ya, untuk menghukum yang salah dan ya penegakan hukum ini sangat menjadi satu ya dambaan atau harapan bagi masyarakat. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Ini kan mengulang ini kasus-kasus yang berulang itu. Kemarin dari Ronald Tango ya membunuh dibebaskan. Ini kan jadi tanda tanya besar. Sekarang kerugian negara yang sedemikian luar biasa, 1 triliun lebih, nah itu juga ternyata di pengadilan tingginya bebas. Kalau tidak viral, tidak ada hukum. Nah ini kan terus buat apa ada pengawasan di situ? Kalau di sini pengawasan internal dari lembaga terkait itu menunggu viral, ya masyarakat ini loh memviralkan itu loh mereka tidak dapat apa-apa. Yang mereka dambakan adalah rasa keadilan itu seperti apa di negeri kita ini. Betapa betapa
luar biasa sulitnya gitu. Sementara yang hanya penambang-penambang liar, ya itu sanksinya luar biasa. Ini bukan penambang ilegal, apa itu ilegal tapi dilegalkan ini kan gitu kan, seperti itu kondisinya. Demikian Bang Nana. Bung Agus. Nah, kalau kita tadi bicara tentang sistem hukum di Indonesia, kira-kira bisa nggak sistem hukum yang ada hari ini itu bisa menjamin bahwa kasus ini tidak terulang lagi? Ini kan jadi pertanyaannya, kenapa izin penambangan ilegal ini, maaf, izin penambangan ini bisa keluar, padahal telah terjadi kerugian negara yang luar biasa besar dan ini terjadinya sudah bertahun-tahun. Kira-kira bisa nggak sistem hukum yang ada menjamin ini nggak akan Hmm. terjadi lagi, Bung Agus? Ya, ini 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 satu harapan yang kita sebenarnya itu inginkan, ya. Bukan hanya sekedar harapan, tapi harus ada kenyataan dan kenyataan itu harus ada implementasinya, ya di roda kepemimpinan apa itu Presiden Prabowo ini 5 tahun ke depan. Tanpa ada jaminan, ya tegaknya institusi pengadilan yang itu di bawah ya payung hukum yang sudah ada, mulai dari yudikatifnya begitu ya sampai ke nanti ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agungnya, maka apa artinya pemerintahan? Ya. Karena legitimasi publik itu salah satunya adalah dari unsur hukum. Ya, bagaimanapun penyimpangan pada proses operasional pemerintahan itu pasti ada, gitu. Tapi operasional penyimpangan ada itu ada yang mengawasi dan ada yang menghukum. Nah, kalau yang mengawasi dan menghukum ini bukan hanya sorotan nasional, sorotan internasional. Makanya akan ada satu kontradiksi. Kontraksi ini pasti akan muncul ini. Kenapa demikian? Karena di satu sisi ada penegakan hukum, di satu sisi yang lain ada pelanggaran hukum. Ada penegakan, ada pelanggaran. Nah, padahal ya, kalau kita mau jujur, yang merusak sama yang membangun itu pasti lebih dahsyat dampaknya yang merusak daripada yang membangun. Gitu. Kenapa demikian? Membangun itu susah, merusak itu gampang, tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Nah, gitu. Sehingga di sini, kalau Indonesia itu perlu satu komitmen, baik itu nasional maupun internasional sebagai lembaga apa itu lembaga konstitusi yang diandalkan pada pemerintahan yang sekarang berjalan, maka ini harus dibersihkan. Gitu. Meskipun ada subjektivitas, ya hakim punya kewenangan untuk ya subjektivitas menilai. Tapi sekali lagi, kalau kasus seperti ini harusnya kan ada kehati-hatian, ya. Kehati-hatian pada saat memutuskan, ya. Meskipun argumentasi dan lain sebagainya itu menjadi satu dalih, meskipun bukan dalil. Dalih itu biasa saja, kan gitu. Namanya dalih. Orang yang bersalah itu pengennya tidak bersalah, ya. Orang yang melakukan perusakan lingkungan, ya, perusakan lingkungan sangat luar biasa itu juga merasa tidak merusak. Apa yang merusak? Legalitas saya komplit, gitu. Terus kemudian area untuk melakukan eksploitasi sudah ada izinnya, gitu. Kemudian dana dari saya sendiri, ya, gitu. Saya tidak tidak apa itu tidak ada bantuan sama sekali, gitu. Jadi ini kan dalih ini seperti itu, administratif, legalitas hukumnya, kemudian area iupnya, kemudian dia nambangnya apa jelas dan itu, terus kemudian instansi terkait pasti itu terlibat, ya, karena nggak mungkin tiba-tiba melakukan mobilisasi di besarnya, ya, dengan ya baik itu SDM, peralatan dan lain sebagainya, ya maupun lingkungan, kerusakan dan lain sebagainya itu nggak mungkin lembaga terkait ya yang ada di ya pertambangan ya itu tidak tahu, ya kalau tidak tahu ya mending mereka itu mundur atau jangan berada di lembaga institusi negara itu,
Buat apa mereka ada, mereka digaji, mereka punya anggaran, sementara mereka tidak melakukan tindakan semestinya. Nah, itu korelasinya seperti itu. Oleh karena itu, harapan kita untuk penegakan hukum ya, good government, clean governance itu masih ada. Tapi harus ada komitmen kebersamaan, fakta integritas. Ya, namanya pejabat negara itu ada fakta janji itu di bawah sumpah. Kalau itu sebagai seorang muslim, Al-Quranul Karim gitu. Mereka itu membawahi ya, pejabat itu kan sedikit ya. Yang banyak ini yang dipimpin adalah masyarakat. Makanya pejabat itu harus transformatif. Pejabat itu harus mampu sebagai mesin pendorong. Pendorong untuk melakukan perbaikan, pendorong untuk melakukan perubahan. Jangan sampai nanti di sini ini salah, salahnya itu ternyata yang mengetahui masyarakat. Ini kan kebalik-kebalik siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin. Justru masyarakat itu yang dipimpin, bukan memimpin. Yang dipimpin yang dikasih anggaran, dikasih program, dikasih fasilitas, jabatan. Luar biasa mereka itu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi gambaran dari saya ini, aduh ini salah kok salah apa itu? Salah ini kok bisa menjadi komunitas komunal ini kalau seperti ini. Berarti kan salah berjamaah. Baik, terakhir, Bung. Lantas bagaimana jaminan yang semestinya? Ini kan kasusnya udah berulang dan kira-kira kalau dalam sistem Islam bagaimana jaminan terhadap eh, ketersediaan atau jaminan terhadap keamanan eksploitasi sumber daya alam ini untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk swasta, apalagi untuk asing, Bung. Ini catatan penting. Jadi negara itu ya pada saat kemarin kontestasi hajatan nasional ya untuk memilih baik itu struktur negara yang paling tinggi ya sampai di tingkat daerah itu kan habis 100 triliun ya itu untuk memilih loh ya memilih dan ini adalah dana ya yang itu sebenarnya dana ini juga digali dari masyarakat. Makanya masyarakat ini sebenarnya menuntut simpel gitu. Jadi ke depan ini harus ada perbaikan. Makanya kalau seperti ini berarti kan ada sesuatu yang salah terkait dengan liberalisasi ya kepemilikan atau pertambangan yang harusnya itu negara hadir ya kemudian negara mampu melakukan pengawasan melekat ya karena itu ada struktur organisasi atau struktur pemerintahan baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ada semua di situ ya ISDM juga ada pertambangan minerba juga ada semua mulai dari kecamatan daerah ya kemudian sampai kepala daerah sampai nanti kabupaten juga ada semua di situ ya baik itu legislatif eksekutif maupun yudikatifnya. Ini kan sebenarnya ada semua. Dan mereka itu diberikan kekuasaan, sekaligus juga diberikan program anggaran. Itu. Jadi oleh karena itu, kalau kita perhatikan, berarti kalau ini salah, ini terus berulang-ulang. Dan kalau salah berulang-ulang ini akan merugikan negara, harusnya ada satu revisi dari apa yang dijalankan dari struktur pemerintahan yang ada itu termasuk membatasi di sini bahwa kalau negara ini mampu mengelola, kalau negara itu mampu memanage, jadi emas itu adalah ada dan tinggal mengelola, bukan ditanam, bukan ada yang nanam emas itu, ada dan tinggal mengelola. Kan kita ini enak sebenarnya, tinggal mengelola. Tapi kenapa seringkali kita ini error, ya missing link, ya terkait dengan pengelolaan manajerial kekayaan alam yang harusnya dikelola oleh negara kemudian negara hadir pada saat ya memanage ya potensi alam yang ada di daerah-daerah yang kaya, kemudian dari hasil manajemen pengelolaan itu adalah untuk rakyatnya. Nah, ini sebetulnya Islam itu memberikan satu tawaran konseptual seperti itu, sehingga tidak diserahkan kepada swasta hajat hidup orang banyak ini dan tidak diserahkan kepada swasta
untuk mengelola secara full otoritas terkait dengan pengelolaan aset sumber daya alam yang ada di daerah termasuk ya emas itu. Nah, oleh karena itu ya yang harus dilakukan ya adalah melakukan ya evaluasi total termasuk masalah sistem peradilan ya sistem kejaksaan yang melakukan penuntutan ya sehingga gampang dipatahkan. Kemudian ada satu semangat ini kebersamaan bahwa ya apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah untuk ya kemaslahatan kebersamaan agar sustainability ya. Jadi keberlangsungan negeri kita yang tercinta sebagai negeri Zamrud Katulistiwa dari Aceh sampai Papua sangat luar biasa, melimpah ruahnya harta dari Allah Subhanahu Wa Taala ini bisa dikelola secara maksimal. Jadi oleh karena itu ya kalau salah ya dikasih sanksi yang seberat-beratnya, kalau itu benar ya dikasih reward dari apa yang para pejabat itu lakukan. Nah, kira-kira ya ini konseptualnya seperti itu, Bung Nana. Ya, baik. Luar biasa, Bung Agus. Terima kasih atas penjelasannya dan kita berharap agar kekayaan alam negeri ini bisa dinikmati oleh rakyat kita, bukan dinikmati oleh asing, swasta, tapi kembali kepada rakyat kita sendiri. Mengingat hari-hari ini kehidupan rakyat juga sudah semakin sulit dan kita tentu saja mengharapkan situasi yang kondusif, tidak terjadi huru-hara karena krisis ekonomi. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Semoga Bung Agus keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Amin. Ya. Khilafah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nano Siawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.